Christus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menjanjikan langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, bagi orang-orang yang taat dan setia kepadamu dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Semoga kami menantikan kepenuhan janji-Mu dengan hidup seturut sabda Putra-Mu, sesuai dengan kehendak-Nya, bukan menurut pikiran-pikiran kami. Sebab Yesus Kristus Putra-Mu senantiasa hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih membaca bacaan pertama dari kitab Wahyu. Hari ini kita membaca kitab Wahyu bab 20 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 11 sampai bab 21 ayat 2. Aku Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan dimeteraikannya. Jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka. Juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik bacaan pertama maupun Injil menggambarkan tentang hadirnya langit baru dan bumi yang baru. Apa maknanya untuk kita dalam konteks kedua bacaan tersebut? Dalam Injil, Yesus mengajak para muridnya untuk mempertimbangkan pohon ara atau semua pohon lainnya, dan bagaimana kuncup-kuncupnya mekar, dan bagaimana hal itu menandakan pengharapan yang baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara yang sama Yesus mengatakan bahwa ada hal-hal yang akan terjadi, yang akan menandakan bahwa saat kejatuhan Yerusalem sudah dekat. Injil bicara dalam konteks itu, kejatuhan Yerusalem. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, itu bukan hanya merujuk pada akhir zaman, melainkan hal itu menunjuk pada kehancuran bait suci Yerusalem. Hal ini karena bait suci di Yerusalem dianggap sebagai mikrokosmos alam semesta. Tempat kudus bait suci melambangkan surga, bahkan tabir bait suci memiliki gambar matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu pelataran bait suci melambangkan bumi. Itulah sebabnya ketika Yesus
bicara tentang langit baru dan bumi baru dalam arti tertentu merujuk pada kehancuran bait suci. Namun, sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya meramalkan kehancuran, tetapi juga mengatakan dengan tepat kapan hal itu akan terjadi, yaitu sebelum generasi ini berlalu. Sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu bahwa satu generasi dalam kitab suci itu berarti 40 tahun. Nah, Yesus disalibkan pada tahun 30 Masehi pada hari ke-15 bulan Nisan menurut penanggalan bangsa Yahudi yang jatuh setelah Paskah sore dan merupakan hari persiapan sebelum Sabat. Lalu dalam sejarah bangsa Romawi mulai mengepung Yerusalem pada tahun 70 Masehi, 3 hari sebelum Paskah. Dari tahun 30 sampai tahun 70, terhitung 40 tahun, satu generasi menurut tradisi kitab suci kita. Dengan cara ini, 40 tahun telah digenapi mikrokosmos alam semesta yang dihadirkan di bait suci Yerusalem dihancurkan. Akan tetapi sabda Yesus tetap tidak hilang. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, dalam kitab Wahyu ditampilkan kepada kita nubuat tentang sejarah keselamatan dan kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi itu. Bacaan pertama mengacu pada pengikatan ular tua yang disebut iblis dan setan. Selama 1000 tahun, ular tua itu diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Secara historis, 1000 tahun menandai waktu berdirinya kerajaan Daud pada tahun 1000 sebelum Masehi, hingga kedatangan pertama Tuhan kita Yesus Kristus pada kegenapan waktu. Gambaran tentang iblis yang diikat selama 1000 tahun merupakan gambaran tentang kuasa sumpah Allah yang luar biasa untuk mendirikan kerajaan Daud yang melaluinya bangsa-bangsa akan diajar dan tipu daya iblis akan terbongkar. Maka ketika Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, dikatakan bahwa anak yang akan kau kandung dan kau lahirkan itu dari kuasa Roh Kudus akan mewarisi tahta Daud dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita membaca gambaran-gambaran yang secara detail disebut jurang atau lubang, batu, kunci, rantai. Semuanya itu terhubung dengan bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh putra Daud, yaitu Raja Salomo. Namun, secara simbolik, 1000 tahun mengacu pada zaman keselamatan dan zaman gereja. Gereja kita hari ini berusia 2024 tahun. Jubileum yang kedua. Jubileum pertama 1000, jubileum kedua 2000, maka pada tahun 2000 kita mengenang sebagai tahun Yobel, tahun jubileum. Kita mempersiapkan nanti pada tahun 2035 menjadi jubileum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu terkait dengan itu,
tercakup di dalamnya bukan pertama-tama kelahiran Yesus, melainkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itu yang terpenting. Menjadi tahun jubileum di tahun 2035 yang akan datang. Gereja terus berkembang sejak didirikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita atas dasar Simon yang disebut Petrus, Kefas, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya, membinasakannya. Itulah langit baru dan bumi baru yang kita terima terus-menerus dan setiap hari kita perbaharui sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada akhir zaman. Maka terkait dengan janji langit baru dan bumi baru, memang pertama-tama itu terhubung dengan kehancuran bait suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi sebagai penggenapan awal dari nubuat bahwa langit dan bumi sebelumnya akan berlalu. Dengan berlalunya Yerusalem yang lama, seluruh tatanan lama, bait suci, imamat Lewi digantikan dengan tatanan yang baru. Sebuah ciptaan baru diresmikan, dimeteraikan dengan visi Yerusalem baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu berarti signifikansi spiritual dari pemenuhan segala sesuatu oleh Kristus di dalam dirinya dan di dalam gerejanya sungguh-sungguh menjadi tanda langit baru dan bumi baru, Yerusalem yang baru, yang tidak dibatasi oleh gedung-gedung, bangunan-bangunan duniawi, melainkan ditandai dengan bangunan rohani, gereja yang didirikan oleh Kristus mulai bertumbuh berkembang hingga hari ini sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Langit baru dan bumi baru itu ditandai dengan sukacita, pujian, ibadah, liturgi yang setiap kali kita rayakan menjadi antisipasi Yerusalem yang baru itu. Seraya mengenangkan sang anak domba Paskah yang menjadi penebus melalui pengorbanannya untuk dunia, kita juga diutus untuk terus berbagi berkat dalam rasa syukur dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Semoga hidup kita juga menjadi tanda langit baru dan bumi baru melalui semangat persaudaraan, kerukunan, dan mewujudkan peradaban kasih ekologis dalam kebersamaan, dalam keberagaman yang penuh sikap cinta kasih dan saling menghargai. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.